Audio Jungle. Audio Jungle. Sujiwo Tejo, sang seniman beken tanah air. Sujiwo Tejo, begitulah orang-orang memanggilnya. Nama beliau mungkin sudah banyak didengar khalayak umum. Seorang seniman besar ternama di tanah air. Sujiwo Tejo adalah nama tenar yang beliau miliki. Namun, perlu diketahui nama asli beliau adalah Agus Hadi Sujiwo. Tidak hanya dikenal sebagai seorang aktor, jika ditinjau dari profesi yang dijalani saat ini, beliau adalah seorang budayawan, pelukis, penyanyi, pencipta lagu, dan penulis Indonesia. Sujiwo Tejo lahir di Jember, Jawa Timur pada tanggal 31 Agustus 1962. Meskipun usia beliau sudah menginjak usia 60 tahun, tetapi beliau telah menjadi tokoh yang tidak asing bagi kaum muda sosialita. Bersamaan dengan industri perfilman tanah air yang kian berkembang maju, Sujiwo Tejo telah membintangi sejumlah judul film ternama yang digandrungi anak muda. Sujiwo Tejo juga dikenal lantang menanggapi berbagai isu terkini di Indonesia dan bahkan kerap diundang ke berbagai acara televisi untuk dimintai pendapat. Tidak hanya karena sosoknya yang nyentrik dan secara konsisten selalu tampil dengan rambut gondrong dan mengenakan topi khasnya, pendapat yang dilontarkan juga selalu terdengar sangat menarik dari segi perspektifnya. Perspektifnya yang unik dalam melihat satu persoalan sering jadi pendapat yang diperhitungkan, bahwa hidup bisa dilihat dari berbagai arah tergantung di mana seorang akan berdiri. Masa kecil Sujiwo Tejo dihabiskan di Situbondo. Sejak kecil Sujiwo Tejo sudah belajar mendalang. Dari sinilah bibit darah seni mulai tumbuh dalam dirinya dan bisa disebut sebagai bakat. Terlebih lagi beliau memiliki seorang ayah yang juga seorang penggelut dunia seni. Jadi bisa dikatakan ia memiliki bakat turunan dari sang ayah yang bernama Sutejo. Sujiwo Tejo memang memiliki nama yang beken di dunia seniman Indonesia. Tetapi tidak banyak yang mengetahui bahwa semasa muda beliau menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Namun sayangnya, ia tidak sampai memperoleh gelar sarjana. Meski begitu, ia mengatakan ilmu yang sempat ia peroleh tak lantas jadi sia-sia. Jurusan matematika yang ia pelajari dikatakan Sujiwo relevan dengan kehidupannya. Segala hal yang terjadi di dunia berhubungan dengan matematika. Dari siklus alam semesta, bahkan Sujiwo mengatakan kemacetan yang terjadi di jalan raya juga memiliki pola matematika. Lebih lanjut, beliau mengungkapkan bahwa ilmu tersebut ia terapkan pada karya-karya musiknya. Pola pada musik yang ia buat menjadi ciri khas nada yang selalu ada dalam setiap lagunya. Sujiwo Tejo mengenyam perkuliahan pada tahun 1980 sampai 1985 dengan mengambil jurusan matematika. Kemudian pada tahun 1981 sampai 1988 beliau juga mengambil jurusan teknik sipil. Jika dilihat dari tahun beliau mengenyam bangku perkuliahan, sudah dapat dilihat bahwa beliau adalah pribadi yang unik. Bayangkan, dalam waktu yang hampir bersamaan beliau mengambil dua jurusan yang terbilang sangat rumit, matematika dan teknik sipil di ITB. Namun, di balik riwayat pendidikannya yang dikatakan jauh dari dunia seni, ternyata Sujiwo Tejo memiliki cerita unik yang melatar belakangi pilihannya tersebut. Salah satu cuitan Sujiwo Tejo yang terkenal adalah, "Setiap jalan untuk menghindari takdir adalah jalan menuju takdir itu sendiri." Kalimat ini muncul dari pengalaman pribadi beliau. Pria asal Jember tersebut mengakui sempat minder memiliki ayah yang berprofesi sebagai dalang. Sujiwo Tejo mengakui sejak dia duduk di bangku SMA, dia berusaha menjauh dari kehidupan ayahnya yang berprofesi sebagai dalang. Apalagi saat rumahnya terdengar suara gamelan, ia merasa malu dengan itu. Ia melihat banyak teman-temannya memilih untuk bermain band karena lingkungannya menilai bahwa anak band terlihat keren, beken, dan nyentrik. Maka dari itu, ini adalah alasan yang melatar belakangi mengapa beliau memilih mengenyam pendidikan di ITB dengan jurusan matematika hingga teknik sipil. Berbicara tentang bakat, tetaplah akan menjadi bakat hingga kapanpun atau bisa kita sebut sebagai life skill. Pada suatu ketika saat Sujiwo Tejo tengah menggambar tugas mata kuliah teknik sipil, Sujiwo Tejo mendengar wayang dari radio yang dibawakan salah satu dalang kondang dari Yogyakarta. Tak disangka, ketika alunan gamelan Jawa mengalun lembut, Sujiwo Tejo langsung jatuh cinta dan menganggap suara gamelan itu begitu indah. Tentunya hal ini tidak akan terjadi pada sembarang orang. Keindahan lantunan gamelan tersebut membawa perasaan rindu Sujiwo Tejo kepada sang ayah. Tidak hanya sekali, tetapi ini terjadi berulang kali saat beliau mendengar lantunan gamelan. Dari sinilah beliau jujur pada dirinya sendiri untuk memilih jalan hidup sesuai kata hatinya dan tidak lagi ada rasa minder dalam jiwanya. Bakat berkesenian dalam diri Sujiwo Tejo akhirnya mulai berkembang lagi. Pada masa perkuliahannya di ITB, beliau menjadi penyiar radio kampus, pemain teater, dan beliau sendiri pernah bekerjasama dengan Nirwan Dewanto yang juga seorang budayawan untuk mendirikan Ludruk ITB.
Perlu diketahui Nirwan Dewanto adalah seorang budayawan yang menjabat sebagai Kepala Bidang Perdalangan pada Persatuan Seni Tari dan Karawitan Jawa di ITB tahun 1981 hingga 1983. Beliau juga pernah membuat himne jurusan Teknik Sipil ITB pada orientasi studi tahun 1983. Perjalanan panjang Sujiwo Tejo sebelum menggapai mimpinya untuk dikenal sebagai seniman dan budayawan besar, Sujiwo Tejo sempat bekerja sebagai seorang jurnalis selama 8 tahun di harian Kompas. Kembali lagi, beliau dihadapkan akan pilihan sukar antara peluang pekerjaan yang dapat menghidupinya dengan suara hatinya yang mengutarakan hasrat kesenian. Hal ini pun mempengaruhi kinerja beliau ketika mengejar momen. Berita terkait kesenian selalu menarik perhatian lebih dari seorang wartawan Sujiwo Tejo. Waktu demi waktu kian berlalu dan pada akhirnya kecintaan beliau terhadap dunia seni membuat pria nyentrik ini akhirnya meninggalkan dunia jurnalis. Lalu mulai aktif menekuni bidang seni menjadi seorang penulis, pelukis, pemusik, dan dalang wayang. Sujiwo Tejo yang sudah memiliki bakat dan berteman akrab dengan wayang kulit sejak kecil, beliau menciptakan sendiri lakon-lakon wayang kulit sebagai debut profesinya di dunia wayang dengan judul Semar Mesem pada tahun 1994. Tejo juga menuntaskan 13 episode pertunjukan wayang kulit Ramayana di Televisi Pendidikan Indonesia atau TPI pada tahun 1996. Disusul dengan wayang akapela berjudul Sinta Obong dan lakon Bisma Gugur. Mahakarya pertama Sujiwo Tejo ini tentu menimbulkan rasa bangga dari sang ayah. Pria bernama asli Agus Hadi Sujiwo itu mengatakan nama Tejo diambil dari nama ayahnya. Tejo itu kan bukan nama saya, nama bapak saya. Kalau di Jawa itu ada namanya Nunggak Semi, seorang yang berhak menggunakan nama bapaknya. Karena saya melanjutkannya, 6 saudara saya yang lain jadi pegawai, kata pria asal Jember itu. Selama perjalanannya sebagai seorang dalang, Sujiwo Tejo mengatakan ayahnya hanya sempat melihatnya mendalang sekali saja sebelum dipanggil Yang Maha Kuasa. Kendati demikian, Sujiwo Tejo berpendapat ayahnya sudah puas dan bangga melihatnya bisa mendalang. Di balik itu ternyata terdapat sebuah kisah pilu. Sujiwo Tejo mendapat kabar bahwasanya sang ayah meninggal dunia di saat ia sedang di luar kota untuk mendalang. Kala itu, gejolak terjadi di hati Sujiwo Tejo hingga dilema memilih untuk pulang atau tetap mendalang. Jadi saya baca pesan waktu itu adalah, Tejo, kamu pulang ke Situbondo, Jawa Timur untuk pemakaman saya. Kamu nggak jadiin dalang, kamu nyalahi profesi, kamu menyalahi takzum, kamu menyalahi eksistensi. Itu suara saya. Maka kamu harus tetap dalang, habis dalang besok kamu pulang. Ungkap Sujiwo Tejo. Sujiwo Tejo harus tetap profesional sebagai dalang membawakan kisah wayang yang biasa diselipkan lelucon. Dalang itu kan harus ngelawak juga, Pak. Itu penonton gak tahu bahwa bapak saya meninggal. Kisah tersebut dipaparkan Sujiwo Tejo dalam kanal YouTube Karni Ilsah Club yang diunggah pada Sabtu 23 Januari 2021. Pada tahun 1999, Sujiwo memprakarsai berdirinya jaringan dalang. Ia pernah menjajal dalang keliling di Yunani pada tahun 2004. Keanehan yang menjadi ciri khasnya pada dunia pendalangan adalah ia memainkan dalang dengan bertolak belakang dengan pakem wayang aslinya. Seperti pada saat pementasan Eki Dancer Company berjudul Lovers and Liar di Bilahi Sarbini pada 27-28 Februari 2004. Ia membuat aksi dengan melanggar pakem pewayangan seperti Rahwana menjadi baik dan tokoh Pandawa yang ia buat tidak selalu benar. Jika berkesenian, Sujiwo benar-benar liar, sehingga beliau selalu ingin mencoba apa saja yang berhubungan dengan seni. Beliau pun mencoba menjadi seorang aktor dengan bermain di sejumlah film ternama, seperti film Janji Joni tahun 2005, Detik Terakhir tahun 2005, dan Gundala tahun 2019. Beberapa film lainnya yang pernah melibatkannya sebagai aktor adalah Telegram 2001, Kafir 2002, Kanibal 2004, Kala 2007, Hantu Aborsi 2008, Barbie 3 2008, Kawin Laris 2009, Capres 2009, Sang Pencerah 2010, Tendangan dari Langit 2011, Semesta Mendukung 2011, Sampai Ujung Dunia 2012, Soekarno 2013, dan Guru Bangsa Cokro Aminoto 2015. Sujiwo Tejo juga merintis dunia musik. Ia menyanyi pada tahun 1998 dan sempat menerima penghargaan atas video klip terbaik pada Grand Final Video Musik Indonesia tahun 1999. Sampai di tahun 2000, video klipnya juga masuk dalam nominator video klip terbaik. Salah satu karya musik yang pernah ia garap pada pertunjukan musikal yaitu Battle of Love When Love Turns Sour.
di Gedung Kesenian Jakarta tahun 2005. Pagelaran tersebut merupakan hasil karya kolaborasi antara dirinya yang bertindak sebagai komposer musik dengan Rusdi Rukmarata yang berperan sebagai sutradara dan koreografer. Hasil kegiatan tersebut mereka pergunakan untuk membiayai program pendidikan dan pelatihan bagi anak-anak putus sekolah yang dikelola oleh Yayasan Titisan Penerus Bangsa. Di sela-sela aktivitasnya yang berkesenian yang cukup padat, ternyata Sujiwo Tejo masih sempat menulis buku. Beberapa buah buku karya pria multitalenta ini berhasil diterbitkan. Di antaranya adalah buku berjudul Kelakar Madura Buat Gus Dur tahun 2001, Dalang Edan tahun 2002, The Sax tahun 2003, Ngawur Karena Benar 2012, dan Jiwo Janco 2012. Buku lainnya adalah Lupa Indonesia tahun 2012, Republik Jancukers 2012, Dalang Galau Nge-tweet 2013, Kang Bo Sketsa Kehidupan Sri Teddy Rusdi 2013, Lupa Indonesia Doi 2014, dan Rahwana Aku Lala Padamu 2014. Audio Jungle. Audio Jungle.